Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam. lagi kita pemirsa Al Arab TV. Sekarang kita bersama Ustadz kita lagi, guru kita Ustadz Heru Supardi. Hari ini insya Allah kita membahas tentang ketentuan tentang air. Baik. Nah, ini maksudnya gimana nih Pak Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi yang akan kita bahas di sore hari ini adalah satu pasal dari kitab Safinatun Najah, yaitu fi ahkamil ma, tentang hukum-hukum ataupun ketentuan, ketetapan seputar air. Karena kita tahu bahwa air ini adalah salah satu media yang kita gunakan untuk bersuci. Kita berwudu pakai air, mandi juga pakai air. Meskipun nanti dalam keadaan tertentu, ya kalau ketika air tidak ada media yang lain sebagai penggantinya, yaitu apa? Debu. Kita akan bertayamum. Nah, tetapi ketika kita mau berwudu atau bersuci menggunakan air, kita harus memahami. Nah, air yang kita gunakan itu sekiranya boleh atau tidak kita gunakan untuk bersuci atau berwudu. Maka Imam atau Syekh Salim bin Sumair menjelaskan dalam kitabnya Al-ma'u qalilun wa katsir. Jadi air itu, kata beliau, secara garis besar dibagi menjadi dua. Ini berdasarkan apa ya? Banyak itu berarti kamiyah. Kamiyah itu kuantitas ya. Kuantitas. Banyak sedikit itu kuantitas ya. Kuantitinya ya. Kuantitinya ya. Jadi kata beliau, air itu dibagi dua. Satu adalah qalil, air yang sedikit. Yang kedua air yang katsir, yang banyak. Jadi kalau kita mau ngambil air atau kita melihat air, punya wadah air, dan nanti itu bisa dihukumi, bisa dikatakan air itu sedikit atau banyak. Yeah. Nah, sekarang patokan air itu dikatakan sedikit atau banyak itu bagaimana? Nah, kan harus ada ukuran yang jelas ya. Nah, sedikit banyak itu bagaimana? Ukurannya apa? Yeah. Dan ini nggak bisa dikembalikan pada perasaan. Menurut saya nih sedikit nih. Oh enggak, menurut saya banyak, kan nggak bisa begitu. Kalau larinya kepada perasaan nanti sedih standarnya nggak jelas. Yeah. Maka fal qalilu, air yang sedikit itu adalah madunal qullatain. Air yang di bawah 2 kullah. 2 kullah itu berapa? Kullah itu ya. Nah gini, 2 kullah itu bukan, 2 kullah itu adalah standar ukuran air. 2 kullah. Satuannya standar berat ya. 2 kullah itu berat. Kalau bagi orang Irak, Baghdad, 2 kullah itu 500 ritel. Bukan liter ya, 500 ritel. Ritel itu ya standar hitungan ukuran orang Irak sana. Nah, sementara kalau kita kan susah untuk ngitung 500 ritel itu berapa. Maka para ulama sudah mengkonversi menjadi satuan liter. Nah, liter kan kita ngerti lah ya ukuran liter. Nah, air yang sedikit itu 2 kullah atau kurang dari 2 kullah ya. Kalau 2 kullah atau lebih nanti berarti banyak gitu kan. Ya. Nah, 2 kullah itu berapa? 2 kullah itu kalau kita misalnya punya bak air, bak air kita tuh minimal ukurannya panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm. Jadi kalau volume itu kurang lebih 216 liter. 216 liter. Jadi kalau kita punya air, Bapak punya ember nih. Masukkan air ke situ. Kira-kira ada nggak volume air itu 216 liter? Embernya kecil misalnya. Nggak ada kan? Enggak. Berarti status airnya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau yang gede tadi, kalau yang kecil sedikit. Sedikit ya. Jadi kalau misalnya Bapak punya torennya 1000 liter. Ukurannya kapasitasnya ya, itu berarti banyak atau sedikit? Banyak. Nah itu ya, jadi standarnya adalah fal qalilu, yang sedikit itu adalah madunal qullatain, air yang di bawah 2 kullah atau kurang lebih 216 liter. Wal katsiru, sementara yang banyak itu adalah qullatani fa aktsar, kalau sudah 2 kullah atau lebih. Jadi kalau untuk bak ya tadi, bak yang bentuknya kubus, ukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 60 cm. Atau kalau dalam bentuknya tabung misalnya, kan biasanya ada volumenya kan? Ya. Dijelaskan volumenya. Kalau kita punya penampungan air volumenya 1500 liter, berarti kategorinya sedikit atau banyak? Banyak. Oke, nah setelah kita mengetahui pembagian air menjadi sedikit dan banyak, terus dampaknya apa? Ataupun nanti
gini, kenapa kok kita harus tahu air itu sedikit atau banyak, gitu kan? Nah, kata beliau, al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit itu berubah menjadi najis hanya karena jatuhnya najis ke dalam air itu meskipun airnya tidak berubah. Paham enggak? Atau perlu saya jelaskan lebih rinci? Iya, lebih rinci gimana, Ustaz? Jadi kalau air sedikit tadi berapa? Kurang dari 2 gula. 216 liter atau kurang dari 216 liter. Itu air yang sedikit. Saya ambil contoh, misalnya Bapak ambil air dalam ember yang kecil, bisa diangkat dengan tangan, kan kemungkinan sedikit airnya kan. Betul. Nah, air yang sedikit itu kalau kemasukan najis, contohnya najis apa? Ya, percikan inilah, air kencing. Misalnya Bapak kencing, terus salah satu air atau percikannya itu nyiprat ke ember itu. Ya. Maka air yang sedikit itu hukumnya suci atau najis? Najis. Meskipun airnya tidak berubah. Tidak berubah warna dan rasa, aromanya nggak berubah, karena airnya sedikit, maka langsung dihukumi apa? Najis. Kalau hanya setetes kan kemungkinan nggak merubah rasa kan? Tapi karena Bapak tahu, ngelihat bahwa satu tetes kencing masuk ke dalam air yang kategorinya sedikit, maka langsung dihukumi najis. Sehingga air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, karena hukumnya sudah najis. Itu kalau airnya apa? Sedikit. Ya, kecuali najis-najis yang dimaafkan, yang dimaklumi, yang nggak bisa dihindari. Contohnya apa? Contoh apa, Pak? Najis yang dapat dimaklumin itu? Contohnya adalah misalnya ada lalat atau nyamuk misalnya masuk ke dalam air itu. Terus ternyata kakinya lalat itu putus. Tapi kan nggak kelihatan, nggak tahu kan. Masuk ke dalam air dan nggak kelihatan gitu kan. Lah itu dimaklum. Karena memang nggak kelihatan gitu. Berarti kategorinya binatang itu najis, Ustaz? Yang bukan binatangnya. Pokoknya gini, binatangnya itu kalau lalat hidup nggak najis. Kalau bangkai najis. Jadi karena bangkai. Kecuali gini, bagian tubuh yang terlepas dari binatang dalam keadaan hidup itu najis. Misalnya gini, ada kambing, telinganya putus. Telinga itu najis enggak? Jadi najis. Najis, karena terputus dari binatang saat dia dalam keadaan hidup. Bukan cicak. Misalnya ada lalat tadi. Lalat masuk ke dalam air. Kan nggak apa-apa kan dia hidup kan? Tapi kan pas di dalam air bisa jadi kakinya putus. Kaki yang putus hukumnya apa? Najis. Tapi kan karena nggak kelihatan, kita nggak bisa melihat dengan mata gitu kan? Dimaafkan. Nah, dimaafkan. Oke. Sudah paham Pak untuk air yang sedikit? Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang yang kedua adalah al-katsir, air yang banyak. Jadi kalau air sedikit tadi hanya dengan kemasukan najis langsung dihukumi apa? Najis. Meskipun tidak berubah sifatnya. Nah, sementara fal katsiru, sementara air yang banyak, wal katsiru atau wal ma'ul katsir, air yang banyak itu la yatanajjasu, tidak menjadi najis hanya karena kemasukan apa? Benda najis. Illa, kecuali idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw apa? Rihuhu. Kecuali kalau berubah rasanya, warnanya atau aromanya. Itu. Misalnya gini, Bapak tadi punya tempat penampungan air, toren. Kapasitasnya 1.500 liter. Berarti sedikit atau banyak? Banyak. Kemasukan bangkai tikus misalnya. Atau bangkai cicak misalnya. Lalu Bapak ambil ainun najasah. Bangkainya diambil, terus airnya itu diapain? Bapak tidak bisa atau tidak perlu langsung menilai bahwa air ini najis. Tapi dilihat dulu. Dari sifat air yang 3 tadi itu ada yang berubah atau tidak? Warnanya berubah tidak, aromanya berubah atau tidak, rasanya berubah atau tidak. Kalau salah satu dari 3 sifat ini ada yang berubah, maka menjadi air najis, dibuang sudah. Tapi kalau seandainya tidak ada yang berubah, maka status airnya masih suci dan mensucikan. Itu kenapa? Karena airnya banyak. Makanya kalau di kampung-kampung ya, di masjid-masjid kampung, bahkan di pesantren-pesantren itu tempat wudhunya biasanya pakai apa? Kolam yang besar itu kan. Santri-santrinya atau orang-orang yang mau sholat langsung memasukkan tangannya, kakinya ke tempat itu. Dan itu tidak masalah, kenapa? Airnya banyak. Selama sifat air tidak berubah, maka statusnya masih suci. Nah, kemudian
Lalu bagaimana kalau air warnanya berubah, tapi bukan karena kemasukan najis, tapi karena misalnya lamanya mengendap di satu tempat. Misalnya kita punya kolam atau tempat penampungan, udah lama nggak dibersihkan, ada lumut-lumut yang berlumut, ya. Berlumut. Akhirnya kan warna air juga berubah. Kalau itu tidak masalah, ya. Itu tidak merubah sifat air yang suci menjadi najis. Atau air yang mengalir di sungai misalnya. Dari mata airnya bersih, putih. Tapi karena mengalir di sungai, ada percampur tanah dan sebagainya, karena proses mengalir itu, warna air berubah kan. Maka itu tidak masalah. Tidak masalah, ya, seperti itu. Itu untuk air yang banyak. Ya. Tapi karena Ustadz tadi membicarakan air sungai, kalau begini Pak Ustadz, biasanya yang namanya sungai, itu banyak sekali Pak Ustadz, misalnya bangkai-bangkai, kadang ada bangkai ayam, ada bangkai binatang yang najis lah, bisa disebut najis. Tapi itu tidak diambil bangkainya gitu. Tapi kan airnya ngalir. Iya betul. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena yang kita pakai untuk bersuci itu kan air yang tentu ketika ada yang lewat, bangkai misalnya yang dilewatkan, kita biarkan lewat dulu kan. Betul. Yang kita ambil adalah air yang tidak berubah sifat airnya tadi, aromanya, baunya, rasanya tidak berubah. Itu tidak masalah. Ya, kalau dulu di masa Nabi ada namanya sumur biru bidoah. Sumur itu atau mata air itu menjadi tempat pembuangan bangkai-bangkai. Tapi tetap orang yang bersuci di situ. Kenapa? Saking banyaknya air di sungai itu. Gitu. Nah, kalau misalnya Pak Ustadz, kalau kejadiannya air kolam Pak Ustadz, kolam pemandian, kolam renang, itu kan nggak mengalir Pak Ustadz. Iya. Kita tahu kalau orang di kolam itu Pak Ustadz, ada yang kencing. Gitu. Nah, begitu Pak Ustadz. Itu secara warna berubah nggak? Sifatnya itu tiga-tiganya tidak berubah. Nah, berarti kalau tidak berubah, gimana, Pak Ustadz? Ya sudah, kembali pada kaidah simpelnya tadi. Kalau tidak berubah, berarti apa? Tetap dihukumi suci. Walaupun kita tahu di situ ada najis ya. Kan? Meskipun kita tahu ada kemasukan najis, selama sifat airnya tidak berubah, maka dihukumi suci. Meskipun sebenarnya gini, sebenarnya untuk menguji tiga sifat air tadi itu tidak bisa tidak bisa dengan mata telanjang, Pak. Harus ada proses pengujian. Misalnya gini, kalau air di kolam misalnya, dikencingi misalnya, itu berubah rasanya atau tidak? Kan masa Bapak mau? Kan enggak kan? Enggak. Hanya sekilas saja, warnanya enggak berubah, baunya enggak berubah. Tapi rasanya kan belum dicoba kan? Belum. Nah, makanya itu harus ada proses pengujian sebenarnya. Kalau dalam kitab-kitab fikih itu ada proses pengujian. Misalnya dengan kadar ukuran air yang sama, misalnya dikasih misalnya cuka sebanyak air kencing yang masuk ke kolam itu misalnya. Kira-kira nanti pas dicicipi berasa nggak cukanya gitu. Tapi kan susah kan untuk melakukan uji coba ini kan susah kan. Nah, makanya ya sudah cari simpelnya saja. Kalau memang salah tiga sifat tadi tidak berubah sejauh yang kita lihat, yang kita pahami, ya maka tetap kita anggap saja air itu air yang suci. Gitu. Tapi kalau untuk proses penyelesaian masalahnya Pak Ustadz, misalnya begini, kita punya biasanya apa? Sumur Pak Ustadz, sumur, kampung-kampung kita kan punya sumur Pak Ustadz. Nah kebetulan kemasukan bangkai ayam, ayam. Jadi oke, bangkainya kita ambil, terus aroma masih ada Pak Ustadz. Dibiarkan saja. Kalau sampai nanti aromanya hilang dengan sendirinya, maka kembali suci. Gitu. Nggak harus kita kuras. Ngurasnya gimana? Iya makanya. Makanya kan. Mas sebenarnya kalau toren kan tinggal dibuka akerannya terus. Dan ini kalau sumur maka ngurasnya gimana? Makanya solusinya tadi biarkan saja sampai berhari-hari tidak dipakai sampai nanti baunya hilang. Begitu baunya hilang, berarti kembali ke sifat asalnya. Karena airnya banyak. Gitu. Sudah cukup ya? Ya demikian pemirsa, kita bisa membedakan sekarang berubahnya kesucian air itu tergantung ke airnya sendiri, banyak sedikitnya. Ternyata banyak sedikit itu mempengaruhi hukum air itu sendiri, ya seperti yang sudah kalau kemasukan benda najis. Seperti yang Ustadz jelaskan barusan, dan ya cukup jelas lah rasanya.
Ya, alhamdulillah untuk kali ini sampai di sini dulu. Mungkin insya Allah di lain waktu akan kita sambung lagi Pak Ustadz ya, Baik, dengan insyaallah. pembahasan yang lain. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.